Lo sempat di-insert kan? Masih di-insert? Ya, masih deket di situ. Deket di rumah saya sekarang. Oh, masih. Iya. Tapi masih kan? Ya. Ternyata sama gue pacaran sama dia, di belakangnya dia melakukan banyak hal-hal yang tidak baik. Wow. Jadi gue kayak ada orang ketiga? Seperti itu. Kebalik deh gue sama Ayu Dewi. Iya, gue kan temennya Ayu, gimana sih? Iya, gue suka lupa. Kenapa sih? Sebenarnya kok gue tuh dulu sempat pernah mau ikutan girl band. Oh no. Udah mau beli tiket ke Sydney. Gak jadi. Hari itu langsung ditelepon. Dia bilang, Pat, lo bisa nggak karantina gitu? Oh, tetap masuk juga. Karena aku tuh mikir gini, sebenarnya aku nggak ada hati untuk ikutan sebenarnya. Kenapa akhirnya aku mau ikutan, bahkan ikutan casting? Karena aku mikir gini, kan nggak punya duta nih pada saat itu, ya kan? Mungkin ini jalannya nih. Gitu. Lumayan kan kok, kalau 2 minggu karantina, makan udah di-provide sehari 3 kali, lu cantik, tempat tinggal gratis, gue ketemu banyak teman di situ. Bener. Ya dengan hal cantik positif. Lagi, iya bener. Hal kan positif itu. Cantik terus jadinya kan, lu dandan gitu kan, lu cantik terus ya kan. Daripada lu gak punya duit, terus lu gak bisa dandan, gak bisa beli alat makeup ya kan, jelong aja ya kan. Tapi bener ya, pas setelah gue ikutan karantina itu tuh, setelah gue keluar, gue bisa gambar alis. Tuh. Gila gak lo 2012 gue baru bisa gambar alis. Terus? Abis itu gue ikutan Miss ASEAN. Miss ASEAN, oh jadi abis dari situ masuk Miss ASEAN? Iya, Miss ASEAN itu berbeda dari Miss-Missan yang di Indonesia ya. Jadi, jadi nggak ada link ke sana? Nggak ada related, tidak ada related. Oh, jadi kan kadang-kadang yang ada masuk, oh gara-gara menang ini terus masuk ke Miss Universe gitu? Nggak ada? Oh jadi nggak ada, ini lo ikut sendiri? Iya, jadi waktu itu tuh yang megang aku namanya Mbak Mala di B Management. Aku part of B Management di modeling gitu. Terus ada yang kontak dari Bangkok untuk ikutan Miss ASEAN. Miss ASEAN. Nah, salah satunya kepilih aku sama Reti Ragil, model. Menang lo? Aku juara 2, puji Tuhan. Di Miss ASEAN itu? Miss ASEAN. Karena lo, apa nih, kelebihan dari lo apa? Orang kan juga bingung. Kok, lu jangan sedih kok. Pas gue kan cuma have fun aja ya. Gara-gara tuh gue pengen banget ke Bangkok. Tapi ya ini tuh, Tuhan tuh emang selalu ngasih hadiahnya tuh dengan cara yang sangat unik. Kan itu bulan Desember, gue tuh pengen banget ke Bangkok, tapi gak punya duit, say. Terus? Gue kangen banget, kangen makanannya, tau gak sih? Pengen ke Bangkok, tapi kalau bisa ada yang bayarin gitu kan, iya. Tapi ya gak mungkin gadun dong, say. Gak mungkin dong, say. Iya, gak mungkin minta sama orang juga gak mungkin kan. Ya kan kalau ngomong sama gue bisa dibunuh gue ya kan. Iya. Terus akhirnya gue tiba-tiba seminggu kemudian, bahkan 5 hari kemudian, ada yang nelfon ke Mbak Mala nanya sama gue, Pat, ada nih acara di Chiang Mai atau di Chiang Rai, gue lupa ya. Apa? Bulu tangkis nih? Lomba bulu tangkis di situ biasanya. SEA Games. Terus Mbak Mala, sebenarnya tuh gue pengen banget nih ke Bangkok. Tanyain deh kalau misalnya ajangnya nih ya, boleh nggak 3 hari sebelumnya, kalau nggak setelah ajang itu jalan-jalan. Gue mau transitnya di Bangkok sebelum gue pulang, kalau nggak sebelum pergi, boleh nggak ya? Terus? Kan 3 hari aja. Ditelepon, oh boleh, emang harus transit di Bangkok. Wah, seneng dong. Tuhan dong, say. Seneng banget dong. Terus? Pas ikutan, gue juga kayak nothing tulus banget, emang karena gue nggak pernah kepikiran untuk menang kan. Iya. Yang dulu ikutan Miss yang ajang di Indonesia aja juga gue nggak kepikiran menang. Gue bahkan please dong, gue jangan sampai ikut yang kayak top-topan berapa, karena kalau top-topan kan lo harus menjawab pertanyaan. Saya kan gue tuh orangnya grogi banget di kamera. Waktu itu tuh? Waktu itu. Sekarang mah udah bencong banget di kamera. Terus? Iya kan, dulu mah cuma jago kandang kok. Abis itu, yang di Miss ASEAN, gue mau bebencongan aja begila. Lo tau gak kok, pas diumumin juara 2-nya itu gue gini. Hah? Are you sure I win? Gue ngomong ke samping, gue gak pakai dusta. Is this rehearsal? Sumpah gue bohong. Is this rehearsal? Jadi lo tau dong kan setiap kali mau dikasih kan ada orang samping lo kan? Rehearsal. Is this rehearsal? No, you are winner. Jadi kayak gue kaget. Hai, nama saya Patricia Gunawan dan sekarang saya Persona Miss Asian 2012. Tapi lumayan, saya 60 juta. Nah, akhirnya lo masuk ke Asian Top Model itu gara-gara? 2015. Gara-gara dari ASEAN itu? Enggak, Asian Top Model itu kan perbedaannya 3 tahun ya dari Miss ASEAN. Miss ASEAN. Sebenarnya tuh gue udah nggak mau banget ikutan kok, karena tuh gue ngerasa kayak banci tampil, tau nggak? Lu ajang lu banyak banget ikutinnya. Lu ikut? Hah? Lu ikutin banyak banget? Kan udah banyak dong, Gading Model Search, Wajah Femina. Nggak banyak lah. Miss lagi, 4.
Nggak banyak lah kalau cuma 4. Lu tahu nggak orang ada yang sampai 10, ada yang sampai 15, nggak ada yang menang. Lu masih mending menang 4. Lu emang nggak bersyukur. Emang orangnya nggak bersyukur, lu berasa itu banyak. Ada orang sampai 20 ngikutin Miss itu, nggak ada yang menang. Lu tahu nggak? Iya, jadi lu udah 4 aja lu merasa udah banyak nih. Ya maksud gue tuh budget tampil banget. Tapi kan lu nggak tahu sebelumnya tuh gue udah pernah ikutan Gading Molders saja udah 3 tahun berturut-turut gue ikutan, gue nggak dapet. Ya emang belum waktunya. Ya, belum waktunya. Lu tahu gue pernah ikutan Indonesian Idol. Ya, Jangan kan sedih lu. Gue pernah ikutan Indonesian Idol. Sampai di juri awal aja gue udah dibuang. Dibilang katanya, nih kayaknya kamu nggak cocok ya. Dulu ada Titi DJ, ada ini, ada Indra Lesmana waktu itu. Kayaknya kamu nggak cocok untuk nyanyi kayaknya ya. Kamu kayaknya lebih cocok untuk melawak. Wow, kok dia tahu gue? Akhirnya baru gue masuk Extravaganza, baru dapet gitu. Jadi memang yang nggak selalu semulus itu. Emang betul. Iya kan. Kenapa lo mikir ikutan deh ini Asian Next Top Model? Itu gara-gara salah satu teman terdekat aku namanya Elizabeth. Itu sebenarnya aku kenal dia gara-gara dia adalah seorang dokter. Kita ketemunya pada saat kita belajar bareng buat asuransi. Jadi Eka sempat jadi mau asuransi. Oh, mau asuransi juga. Agen asuransi. yang banyak diusir orang atau di ini ya, di reject teleponnya ya. Halo, Edric ya. Edric, ini kita punya ini investasi bagus untuk kedepannya, ya kan? Iya, untuk apalagi di zaman pandemi seperti ini gitu ya. Boleh minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol gitu. Itu benar-benar Asian Top Model yang benar-benar ngebuka jalan gue sih kok. Iya, jadi kayak milestone lu benar-benar lu. Iya, kayak lu kan Extravaganza. Iya, dari Extravaganza. Gue tuh SNTM. Oke, abis gitu lu ditawarin sama Hard Rock FM. Hard Rock FM itu sebenarnya nawarin aku tuh sebelum aku ikutan SNTM. Oh, jadi memang lo udah ditawarin dulu sebelumnya. Yes, untuk jadi. Terus lo nggak ikut? Ikut sempet. Announcer. Iya, announcer. Apa pagi-pagi atau yang prime time apa enggak nih? Dua-duanya. Oh, prime time juga. Tapi baru menjadi pengganti. Jadi ganti-gantinya siapa? Ivy? Bukan. Kalau misalnya yang Hard Rock kan bukan Ivy. Oh, siapa? Kak Ivy Cosmo. Oh iya, Dev sama Ivy di Cosmo. Siapa waktu itu? Eka gantiin cewek yang Ari Kirana. Oh, Ari Kirana. Iya. Tapi ini sekarang ini kok kayaknya lu nggak sibuk ya kayaknya ya? Ya kan abis corona. Oh, aku sempat 5 PSBB. bulan nggak kerja. Oh gitu, nggak kerja apa? Udah nggak ada kerjaan? Sebenarnya ada kerjaan, cuman aku lebih banyak aku free-in. 3 bulan pertama aku free-in kok. Oh. Jadi tapi kayak makan-makanan gitu aku free-in, tapi memang aku pilih-pilih. Misalnya yang aku suka aku posting, kalau nggak suka ya mohon maaf aku nggak posting gitu. Oh, free gitu. Aku free-in gitu. Oke, iya. Kan karena aku sempat stres itu. Lo sempat di-insert kan? Masih di-insert? Ya, masih deket di situ. Deket di rumah saya sekarang. Oh, masih. Iya. Tapi masih kan? Ya, masih berteman. Oh, iya. Oh. Oke. Jadi ceritanya, lu selama di-insert, lu berapa lama di-insert? 4 tahun. 4 tahun? Oh, lu lebih lama dari gua. Gua 2 tahun. Gue 2 tahun, gue sempat di-insert juga nih. Jadi ceritanya sama, gue sempat di-insert. Gue pernah di-insert. Iya, kalau dilihat dari sepanjang perjalanan itu pernah di-insert. Zamannya Cutari, Indra Herlambang, gue sama Adi Danu baru masuk tuh. Dulu ada Uli Herdinansyah. Kak Uli juga? Iya, Ersa Mayori. Iya, nah itu gue di situ. Jadi gue tuh dulu pertama kali ada insert highlight. Pertama kali itu gua yang bawain. Tapi namanya dulu gua bacanya insert hit lead. Hit lead karena hit lead ya, karena gue yang bawain. Jadi gua masukin di situ. Nah, tapi ya itu dulu gua sempat kayak gitu. Lu pernah punya pengalaman apa di insert? Banyak sih pengalaman dari yang insert. Yang nggak pernah lo akan lupain. Lu pernah dilabrak orang nggak? Puji Tuhan belum pernah. Gue pernah dong. Wow. Abis ngomongin orang, tiba-tiba orangnya datang gebrak meja. Wow, pernah. Wow.
Pernah kejadian itu, ada gue, ada Ersa Mayori sama Indra Herlambang, kita semuanya kaget. Yang digebrak adalah produsernya. Tapi dia nyamperin ke kita juga, gitu. Habis itu dia nyamperin ke kita. Gue pernah di SP. Sama insertnya? Iya. Gara-gara? Gara-gara waktu itu gue ngomongin, gue memberikan komen terlalu banyak tentang politik. Oh, lu berasa lu itu ini politikus? Bukan, maksudnya kan mungkin gini loh, gue kan namanya pada saat itu lumayan masih baru, gue belum bisa apa ya? Nggak bisa ngerem. Bukan, lu nggak tahu batasannya. Batasannya, iya. Jadi kan ada nih misalnya kan ternyata kalau di TV itu ada beberapa do and don'ts-nya kan, which gue nggak ngerti gitu. Jadi lu ngomongin aja tuh. Contoh misalnya nih. Apalagi live ini ya? Lagi live lah. Oke, terus? Ajang pencarian bakat. Lah kan gue tahu misalnya si ini kan obviously dari X Factor, kalau nggak dari Indonesian Idol, gue sebut tuh brandnya. Ternyata kita nyebut itu kan udah termasuk kita nge-branding Adlibs. Udah adlibs gitu loh. Adlibs, ya. Nah, terus kalau nggak misalnya nih ada lagi artis lagi sakit atau apa, terus gue tuh keceplosan minum air tolak angin gitu. Oh, jadi, lu adlib mulu. Iya. Emang anaknya bego. Iya, semua iklan lu keluarin tanpa dikasih duit. Iya. Terus akhirnya dulu di SP gara-gara itu. Enggak, di SP itu gara-gara gue ngomong yang politik itu. Iya. Masih kan di insert? Oh iya, oke. Ya, masih berteman. Masih berteman. Iya. Oke. Sekarang jadi ngapain kerjaannya? Sekarang aku sibuk lagi bener-bener di rumah aja. Puji Tuhan ada pekerjaan dari Zoom, dari live, endorse-endorsean. Puji Tuhan masih ada influencer, content creator. Jawab cepat, nggak usah pakai mikir. Nggak usah pakai mikir. Iya, nggak usah pakai mikir ya. Jika kalau nggak jadi model dan host, Petgo mau jadi? Masih mikir? Enggak, humanitarian. Apa tuh? Humanitarian. Humanis. Iya. Oh, jadi orang-orang yang membantu orang lain. Iya, sekarang memang sebelum gue ikutan hosting ini semua, presenter atau influencer, memang sebelumnya itu sempat ikutan organisasi. Oh, lu memang humanis ya, lebih tinggi jiwa sosialnya, jiwa. Enggak juga sih kok, cuman aku tuh aku tahu banget bahwa aku tuh blessing. Jadi gini, aku pada saat dulu punya banyak waktu, tapi nggak punya uang, tapi punya networking, which is teman-teman yang berkelimpahan. Mungkin kadang-kadang karena teman-teman yang berkelimpahan itu terlalu sibuk dan mereka juga nggak tahu menaruh uang ataupun kayak bagaimana nih caranya mau menderma ke orang, tapi bagaimana caranya? Iya, atau enggak kayak mereka juga kayak percaya bisa dipercayakan nih gitu kan. Nah, puji Tuhan pada saat itu ya aku bisa menjadi perantaranya lah gitu. Jadi lu lebih pengen jadi humanitarian? Kalau misalnya gua nggak ada pekerjaan ini, ya puji Tuhan sih sekarang gua tetap melakukan hal itu tapi dengan cara yang secara aku sendiri. Kayak aku jualan baju terus bekas, bisa sumbangin. Ya, nggak 100% sih, 98% lah. Iya, tapi disumbangin. Oke. Gitu. Pengennya sih jadi istri ya kok. Oh, jadi istri. Pengennya nikah. Jadi istri gitu. Iya, kalau misalnya pacar lu ngajakin nikah tahun ini, lu jawabnya apa? Ya iyalah. Langsung gue nikahin. Gue nikah bukan dia saya. Kalau lo dibilang sok cantik sama orang, lo balasnya apa? Ya emang gua cantik, kenapa lo? Masalah emang buat lo. Makasih gitu. Oh gitu. Tapi ada nggak sih, lo punya haters nggak? Ada. Haters lo seperti apa? Maksudnya dia nggak suka lo gara-gara apa? Kecentilan? To be honest gue nggak gitu gubris sih. Oh, jadi lu anggap itu sebagai ini doang ya, angin lalu aja gitu ya? Iya. Karena pas awal-awal tuh kayak nusuk ke hati sampai mikir, sampai jadi mental. Iya, gue juga dulu begitu. Iya. Terus akhirnya ada Santi yang kasih tau gue. Jadi gara-gara dulu tuh nggak ada IG. Jadi dulu nggak ada IG, nggak ada yang kayak apa sih kalau misalnya kayak zaman-zaman dulu kan Instagram, Twitter, nggak ada tuh. Dulu nggak ada sosial media. Nggak ada sosial media. Pakai Kaskus. Mampus gak zaman Kaskus masih tweet Kaskus gitu. Tweetnya tentang extravaganza. Oh, gua abis di ngomongin tuh.
siapa sih tuh anak baru, udah nggak bisa main, jelek banget, udah nggak bisa acting, udah keluarin aja deh. Gue stres, gue sedih banget karena kan gue mikir ya, aduh gimana. Dan itu kan gue masih probation ya. Kalau lu tahu kan kalau misalnya di situ kan ada probationnya dulu kan, dicobain dulu. Duh, gue stres banget. Gue stres, terus si Santi bilang begini, lo belum jadi artis kalau nggak diomongin. Jadi kalau lo diomongin sama orang udah, lu nggak usah ngeliatin, lebih baik sekarang lu nggak usah liatin tweet itu, ya udah, lu jalan aja, berkarya aja. Nanti lama-lama orang juga capek sendiri yang komen. Ya bener, ya udah. Akhirnya gue terbiasa, orang ngomong apa, oh ya udah terserah. Gue juga sempet ini sih kayak down gitu, sampai stres segala macam. Tapi gue lebih yang kayak gini kok. Kalau memang gue dihujat atau nggak diomongin gitu, berarti mungkin ada salah satu perilaku gue yang bikin mereka atau enggak memberikan celah untuk mereka untuk ngatain gue atau ngomongin gue. Oke, berarti gue harus lebih baik lagi, lebih hati-hati lagi. Jadi gue lebih gue mah gini, terima kasih haters karena dengan para haters gue bisa menjadi Patricia Goh yang lebih baik. Iya, gitu. Jadi gue lebih tahu nih. Oh ini berarti ada celah bisa di ngomongin. Ini berarti gue ada kurangnya di situ. Iya benar juga sih kayak gitu. Oke, yang terakhir, nerima endorsean harga selangit atau nge-host budgetnya minim? Enggak lah. Endorse harga selangit. Iyalah, dia mah tetap nyarinya duit. Dia kan namanya nge-host, kalau ada duitnya dikit ngapain diambil ya kan? Ya enggak juga dong kok. Nge-MC, lo mau nge-MC dibayar murah? Tapi ada juga yang gue pernah bahkan nggak dibayar. Itu kan kalau untuk human ini kan maksudnya. Iya, maksudnya itu untuk kemanusiaan kan? Enggak juga. Waktu itu kayak misalnya tergantung hubungan gue tuh seperti apa? Oh, karena teman. Karena teman baik gue. Oh, ya itu mah nggak hitungan lah. Iya, itu mah nggak hitungan. Cuma maksudnya kalau klien harga murah ya lo lebih baik nggak usah dong. Tergantung kok. Back again tuh tergantung brand apa gitu. Kalau brandnya gede lo bisa naikin lo juga. Sama-sama menguntungkan ya kan gitu. Oke, nice. Kalau ya kan maksudnya sekarang ini kita nggak bisa munafik ya. Bener, maksudnya butuh duit. Kita harus pertimbangin brand apa yang bagus untuk kita. Apalagi pekerjaan gue adalah content creator dan kita harus benar-benar memilih apa yang cocok dengan kita. Mungkin brand bagus belum tentu cocok sama kita juga gitu loh. Jadi terutama pada saat aku kena yang gagal sulam ini, padahal gue di-endorse loh. Gue di-endorse tapi I have to speak up the truth kan gitu kan. Ya jelek, yang nggak cocok sama gue nggak cocok gitu. Kenapa gue harus bohong gitu? Iya, pokoknya kemana ada yang sempat lu juga pulang ya, lu nggak ngambil kerjaannya ya? Iya, Gue sempat lihat apa gitu. Karena gue nggak minum kopi. Tiba-tiba pas nyampe sana ternyata mereka promosi kopi yang baru. Yang mereka mau keluarin kopi dalgona, sedangkan gue nggak minum kopi. Sedangkan beberapa followers gue tahu bahwa gue nggak minum kopi. Jadi ngebohongin gitu. Kayak gue ngerasa gue ngebohongin publik gitu loh. Betul. Nah kalau enggak, kayak misalnya Starbucks pun aja mau endorse gue bilang gue mau di endorse Starbucks tapi mungkin jangan bukan kopinya. Jadi kayak green tehnya, jusnya gitu gue ambil. Terima kasih Ibu, maaf ya. Terima kasih untuk hari ini obrolannya ya. Ada yang berikutnya. Iya, ada pasien berikutnya. Oke, kalau begitu terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya obrolannya memang nggak terlalu lucu, nggak seru, tapi kita bisa setidaknya menginspirasi orang ya kalau tahu-tahu dalamannya Pet Go. Semoga ini bisa menginspirasi kalian untuk kalau yang punya punya cita-cita pengen jadi artis, pengen jadi model, pengen jadi apa, jalanin aja.